Selamat pagi pemirsa, penolakan atas penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai 1 Januari 2025 makin kuat pasca pengumuman keputusan pemerintah tetap memperlakukan rencana kebijakan tersebut. Penaikan PPN yang disebut pemerintah bakal disertai berbagai stimulus dan kompensasi bagi masyarakat rentan nyatanya tidak mampu meredakan keberatan publik. Pemerintah memang telah memberikan pengecualian pengenaan PPN 12% terhadap barang dan jasa yang dinilai sebagai kebutuhan pokok. Artinya barang lainnya yang merupakan mayoritas barang yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari bakal kena penaikan PPN dari 11% saat ini menjadi 12% bulan depan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 23 Desember 2024 dengan tema Jangan Paksakan PPN 12%. Bersama saya, Eva Wundo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Pemirsa, pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Selamat pagi, Bang Kohar. Selamat pagi, Eva. Apa kabar, Bang Kohar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan bahas tema editorial pagi hari ini, jangan paksakan PPN 12%. Ya. Nah, kenapa jangan paksakan PPN 12%, Bang Kohar? Apakah karena buruh dan pengusaha lantang menolak? Ini sesuai juga inline dengan headline Media Indonesia yang pertama kita bahas langsung, Bang. Kita kembali lagi ke headline, ke editorial Media Indonesia, jangan paksakan PPN 12%. Kenapa jangan paksakan, Mas Kohar? Karena kan pemerintah juga berargumen, punya argumen penaikan PPN perlu dilakukan untuk memastikan pendapatan negara tetap stabil dalam jangka panjang. Meskipun tadi Mas Kohar sampaikan kondisi objektif harus menjadi pertimbangan. Ya, ada dua alasan pemerintah. Satu, ini sudah diatur di dalam undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Yang itu sudah diketok pada disetujui oleh DPR tanggal 7 Oktober tahun 2021. Di bulan November kemudian disahkan, ditandatangani oleh Presiden ketika itu. Ya, betul. Nah, di dalam pasal di undang-undang itu ada aturan bahwa PPN akan dinaikkan secara bertahap. Pada 1 April 2022, PPN yang tadinya 10% naik menjadi 11%. Oke, lalu kemudian di situ juga disebutkan paling lambat 1 Januari 2025 PPN dinaikkan lagi dari 11% menjadi 12%. Itu pasal 1 dan pasal 2. Tetapi ada pasal berikutnya yang di situ menjadi pasal yang agak memberikan kelonggaran kepada pemerintah. Bahwa aturan PPN itu sepenuhnya bisa diatur oleh pemerintah. Peraturannya boleh diatur oleh pemerintah minimal 5%, maksimal 15%. Artinya kalaupun diberlakukan tetap 11%, ditunda penaikan yang menjadi 12%, itu adalah domain pemerintah. Tidak perlu mengubah undang-undang, tinggal menyesuaikan peraturan dan menyampaikannya kepada Dewan, kepada DPR soal ini. Lihat kondisi objektifnya seperti apa. Faktanya ada 9 juta lebih kelas menengah yang biasanya melakukan kegiatan konsumsi, saat ini mereka turun kelas. Nah, 57,3 juta. Nah, sekarang tinggal 47,8 juta. Itu kan hampir 10 juta kelas menengah yang dia menjadi tulang punggung konsumsi di masyarakat. Nah, tulang punggung konsumsi ini juga menjadi tulang punggungnya pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita itu lebih dari separuhnya, 53%, 52-30%, itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Lah kalau konsumsi rumah tangganya itu masih belum bangkit, masih belum baik, bahkan turun, kecenderungan turun di mana-mana pasar modern mulai sepi, mall bahkan ada yang tutup. Itu soal daya beli ya. Itu kan ada kaitannya dengan daya beli. Ada yang bilang katanya mereka pindah ke online. Tetapi faktanya di online pun juga tidak terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Karena itu kondisi objektif ini harus dimaknai bahwa situasi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Maka jangan paksakan. Jangan paksakan. Artinya sebetulnya bola ada di pemerintah untuk bisa punya diskresi menunda. Ini artinya soal timing ya, Iya, Mas betul. Kohar? Jadi meskipun alasannya dua tadi undang-undang sudah mengatur. Yang kedua katanya untuk fiskal yang sehat. Karena fiskal tahun depan ada kondisinya memang sesak napas.
800 triliun harus membayar utang yang jatuh tempo, plus bunganya itu 1.200-an triliun lebih. Belum lagi memang mandatori 20% untuk anggaran pendidikan. Jadi tidak terlalu banyak ruang tersedia. Nah, tapi pendapatan ini kan masih bisa di-extend dari yang lain-lain yang membutuhkan kreativitas. Kreativitas dari pajak, kreativitas dari pemerintah untuk mengatur bagaimana efisiensi anggaran ini tetap bisa dilakukan di tengah ruang fiskal yang sempit itu. Seharusnya masih banyak cara, bukan hanya soal paksakan PPN 12%. Ya, nanti kita akan bahas lagi, pemirsa. Adalah tema editorial Media Indonesia hari ini, jangan paksakan PPN 12%. Jangan paksakan PPN 12%. Penolakan atas penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% mulai 1 Januari 2025 makin kuat pasca pengumuman keputusan pemerintah tetap memberlakukan rencana kebijakan tersebut. Penaikan PPN yang disebut pemerintah bakal disertai berbagai stimulus dan kompensasi bagi masyarakat rentan nyatanya tidak mampu meredakan keberatan publik. Pemerintah memang telah memberikan pengecualian pengenaan PPN 12% terhadap barang dan jasa yang dinilai sebagai kebutuhan pokok. Artinya, barang lainnya yang merupakan mayoritas barang yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari bakal kena penaikan PPN dari 11% saat ini menjadi 12% bulan depan. Barang-barang tersebut mulai dari sabun mandi, minyak goreng, kemasan, selain minyak kita, garam kemasan, sabun cuci, pasta gigi, paket data ponsel, air minum kemasan, pembersih lantai, deodoran, dan seterusnya. Daftarnya masih panjang, bahkan sampai pada pakaian atau sandang yang sejak dulu disebut sebagai kebutuhan primer alias pokok. Dalam pembedaan kategori barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN pun, pemerintah masih gamang. Pemerintah belum menetapkan rincian barang dan jasa premium yang tetap dikenai PPN. Misalnya, apakah beras premium yang dikonsumsi masyarakat luas termasuk yang dikecualikan dari PPN atau tidak? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beras premium tidak kena PPN. Namun Kepala Bappenas, Arief Prasetyo, hanya menyebut beras medium ke bawah sebagai golongan beras yang dikecualikan. Pemerintah begitu kukuh menerapkan kebijakan yang menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Gelombang PHK masih terjadi, masyarakat juga sulit mencari pekerjaan. Hingga kini, belum ada tanda-tanda pemulihan jumlah kelas menengah yang tergerus hebat sejak pandemi COVID-19. Sikap keras pemerintah sungguh layak dikritik. Alih-alih menempuh langkah simpel dengan menunda penerapan PPN 12%, pemerintah malah memilih jalan yang ribet dan lebih banyak menyedot uang negara. Dalam suatu kesempatan, Kementerian Keuangan menyebut tambahan penerimaan uang negara dari penaikan PPN menjadi 12% tahun depan sebesar 75 triliun rupiah. Akan tetapi, biaya kebijakan pengecualian dari PPN sebagai stimulus serta kompensasi yang digelontorkan pemerintah terkait penaikan PPN mencapai 445,5 triliun rupiah. Belum lagi efek domino terhadap industri. Sebagai contoh pada industri tekstil dan produk tekstil atau TPT yang jelas-jelas sudah amat terpuruk. Berbagai stimulus tidak akan banyak membantu bila produk mereka tidak terbeli karena konsumen semakin selektif berbelanja akibat harga barang naik. Dalih pemerintah bolak-balik karena penaikan PPN dari 11% saat ini menjadi 12% mulai awal tahun depan merupakan amanat undang-undang. Padahal berkali-kali pula pemerintah diingatkan bahwa penerapan tarif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP masih dapat diubah tanpa merevisi belaidnya. Pasal 7 Undang-Undang HPP ayat 1 memang mengatur jadwal penaikan PPN yakni menjadi 11% per 1 April 2022 dan naik ke 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Akan tetapi, pada pasal yang sama ayat 3 dan ayat 4, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15%. Pemerintah tinggal menyampaikan perubahan tarif itu kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara atau RAPBN. APBN 2025 memang sudah ditetapkan, namun masih ada peluang revisi lewat RAPBN perubahan. Ini hanya persoalan kemauan politik pemerintah dan DPR untuk benar-benar memperhatikan beban ekonomi masyarakat. Tidak usah dikhawatirkan bahwa dalam Undang-Undang HPP hanya disebut RAPBN, bukan RAPBN perubahan. Toh, pemerintah juga bisa mengecualikan sejumlah barang dan jasa dari pengenaan PPN 12% kendati tidak masuk dalam daftar pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang HPP. Masih banyak jalan meningkatkan penerimaan negara lewat perpajakan tanpa menggencet masyarakat kebanyakan. Kalau tidak mampu merumuskan, pemerintah bisa meminta kajian kepada otak-otak gemilang yang bertebaran di kalangan praktisi hingga akademisi. Satu yang publik pinta, berempatilah wahai penguasa. Pemirsa, kami akan bahas lebih lanjut usai jeda dan kami ingatkan pemirsa Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini. Jangan paksakan PPN 12% melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bima Yudhistira, ekonom Selyos. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Iya, Mas Bima dengan Eva di studio. Mas Bima, jika mempertimbangkan kondisi objektif saat ini, tepatkah kebijakan pemerintah dalam penaikan PPN 12%, Mas Bima? Ya, ini bukan momentum yang tepat dan asumsinya juga salah. Karena pada saat harmonisasi peraturan pajak 2021 itu mereka berasumsi pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi, konsumsi, daya beli, industri itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ternyata kan tidak. Jadi asumsi dari aturan PPN 12% per Januari 2025 itu keliru sejak awal. Nah, selain itu Anda juga dampak luasnya ke masyarakat. Iya, asumsi yang salah apa, Mas Bima, detailnya? Jadi di dalam peraturan undang-undang itu nggak boleh ada aturan khusus spesifik, misalnya PPN 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dan itu yang berarti kan sudah pasti Januari 2025 kondisi daya beli perekonomian itu siap menerima PPN 12%. Nah, ternyata kan kondisi ekonomi sekarang berkebalikan. Kelas menengahnya turun, bahkan hampir sebagian besar penerimaan pajak pemerintah 2024 ini pertumbuhannya lebih rendah daripada tahun lalu. Baik. Lalu terkait dengan penaikan atau kebijakan penaikan PPN 12%, sektor apa saja atau produk apa saja yang akan paling terdampak, Mas Bima? Hampir semua produk terdampak. Contohnya begini, bahan kebutuhan pokok seperti beras itu dianggap dikecualikan ya dari PPN. Tapi kan BBM itu kena PPN. Kemudian kendaraan untuk mengangkut berasnya dari petani atau dari penggilingan beras ke pasar, kendaraannya itu kena PPN 12%. Jadi hampir semua rantai pasok itu semua menjadi objek dari PPN 12%. Makanya PPN 12% ini jangan hanya dilihat, oh sembako nggak kena. Sembako tetap kena secara tidak langsung dari kebijakan PPN 12%. Baik, banyak sektor kemudian produksi produk-produk konsumsi masyarakat yang akan terdampak, kemudian dampaknya terhadap daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah bagaimana, Mas Bima? Ya, studi kita itu melihat bahwa kelas menengah
akan ada tambahan pengeluaran Rp354.000 per bulannya. Itu karena tadi sifat PPN dari produsen sampai ke konsumen itu dikenakan berkali-kali. Kemudian yang kedua, untuk orang miskin itu terdapat kenaikan pengeluaran Rp110.000 per bulan. Padahal garis kemiskinannya Rp600.000 per bulan per orang. Jadi sangat signifikan bagi orang miskin. Baik, jadi ada kenaikan pengeluaran, tadi asumsinya perkiraannya untuk kelompok yang menengah bisa sampai 300 ribuan ya, Mas Bima. Kemudian untuk yang ke bawah itu ada 100 ribuan, artinya bisa sampai 1 sampai 4 juta rupiah kenaikan pengeluaran yang akan dirasakan oleh masyarakat. Ya, per tahunnya ya. Per tahunnya. Jadi memang besar sekali. Baik. Tapi kan pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai insentif yang digelontorkan untuk meringankan dampak kenaikan PPN. Apakah ini cukup sebagai jaring pengaman? Hampir sebagian besar seperti beras atau subsidi tambahan diskon listrik itu berlakunya kan hanya 2 bulan. Jadi artinya bulan Januari, Februari. Nah bulan Maret itu udah mulai masuk Ramadan. Jadi begitu subsidinya dicabut karena sifatnya temporer, itu akan terjadi lonjakan harga luar biasa. Kemudian sebagian besar insentif dan subsidi di paket ekonomi itu hanya mengulang saja. Mobil listrik sebelumnya juga udah dapat insentif. Kemudian dari perumahan, PPN di pemerintah sebelumnya juga sudah. Jadi hampir tidak ada kebantuan dari paket ekonomi yang dikeluarkan. Saya khawatir begini. Dari pemerintah menargetkan 75 triliun dan tambahan penerimaan negara PPN 12%. Sementara untuk mengobati penurunan daya beli karena PPN 12%, itu anggaran yang dibutuhkan APBN jauh lebih besar lagi. Jadi ini sebenarnya masuk kantong kiri, keluar kantong kanan aja. Baik, tetapi pemerintah meyakini bahwa penaikan PPN 12% punya manfaat untuk jangka panjang. Bagaimana Anda menilai argumentasi pemerintah ini? Kalau rasio pajak sebenarnya bukan dengan PPN 12%. Karena justru PPN 12% itu bersifat regresif. Artinya hampir semua kelompok masyarakat dia membayar tarif yang sama. Jadi kalau dampak jangka panjang justru yang paling miskin ini yang akan susah jadi kelas menengah. Kelas menengah jadi orang kaya baru karena kebijakan menaikkan pajak. Jadi kalau mau menaikkan rasio pajak bukan tarifnya yang diutak-atik, tapi kepatuhan pajaknya, luasan basis pajaknya. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, selain mengejutkan lagi soal kepatuhan pajak, apalagi kebijakan yang bisa lebih tepat menggantikan penaikan PPN 12%, Mas Bima? Sebenarnya dari PPN 12% sendiri, kalau bisa dikejar kepatuhan pajak digital, itu udah besar sekali. Tapi kalau ya, pajak apa yang baru, banyak sekali. Salah satunya kita belum punya pajak kekayaan. 50 orang terkaya itu bisa 2% dari aset dipajak, itu dapat 81 triliun. Kemudian ada pajak ekstraktif, ada windfall profit tax. Jadi bisa di-list mungkin lebih dari 50-an jenis pajak baru yang bisa untuk menggantikan PPN dan imbasnya lebih besar ke penerimaan negara, mengganggu daya beli. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira Ekonomus Helios sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, disampaikan oleh Mas Bima bahwa momentum dan asumsi pemerintah salah saat ini. Belum lagi hitung-hitungan jumlah kompensasi, kemudian jumlah insentif yang digelontorkan untuk 2025 itu tambahannya bisa sampai 265 triliun. Sementara yang dihasilkan dari penaikan PPN dari tadinya 11% menjadi 12%, itu hanya 75 triliun. Memang betul itu kalkulasi matematis, tetapi kalkulasi matematis itu kan menjawab bagaimana ruang fiskal itu bisa terjaga secara sehat. Nah, kalau yang digelontorkan itu lebih besar daripada yang dihasilkan, tentu kita kembali kepada istilah besar pasak daripada tiang. Artinya besar pengeluaran daripada pendapatan.
sudah begitu, ongkos sosialnya juga akan lebih mahal. Karena ada protes, ada demonstrasi, lalu ada keengganan, lalu ada rasa, bahkan mungkin rasa kefrustrasian dari sebagian masyarakat, lalu muncul misalnya mogok buruh, mogok untuk membayar pajak dan seterusnya, yang akibatnya jauh lebih besar daripada manfaat yang dipetik. Nah, untuk jangka panjang bagaimana? Kita harus melihat, kondisi objektif itu harus kita lihat. Betul tadi yang dikatakan oleh Mas Bima Yudhistira, bahwa undang-undang ini dirancang ketika asumsinya bahwa di tahun 2025 itu ekonomi kita tumbuh sama atau lebih tinggi daripada sebelum COVID. Tetapi faktanya kan tidak. Sejak COVID ini kan rata-rata kita tumbuh di 5%. Bahkan dalam 10 tahun terakhir rata-rata kita tumbuh cuma 5%, 5, sekian persen. Belum mencapai pada peak yang dimana kita pernah mencapai pertumbuhan 5,5 hingga 6%. Nah, kalau kondisi asumsinya keliru, maka ya jangan lupa untuk membenarkan kondisi yang saat ini. Untuk mengoreksi kekeliruan itu. Caranya bagaimana? Oh, ini kondisi objektifnya belum layak untuk dinaikkan PPN menjadi 12%. Maka perlu dilakukan adjustment atas kondisi objektif saat ini. Wong anggaran ketika kita pandemi saja bisa bisa disinkronisasi lagi kan, bisa disisir wilayah-wilayah mana yang kemudian direalokasikan. Artinya kalau yang seperti itu bisa, maka kondisi yang lain juga mestinya bisa. Meskipun tingkat kedaruratannya berbeda. Tetapi penurunan kelas menengah dalam jumlah yang 9 juta lebih, itu sebetulnya sudah mengarah kepada darurat. Darurat daya beli. Meskipun pertumbuhan kita masih di kuartal terakhir 4,95%. Jadi intinya adalah pemerintah jangan memaksakan hal-hal yang memang secara objektif itu akan lebih tidak bagus apabila itu dijalankan. Sebaliknya pemerintah akan menuai hal positif apabila mau menunda beberapa hal yang secara kondisi objektif saat ini masih bisa kok dipertahankan dengan 11%. Iya, tadi kuncinya adalah adjustment, willingness untuk melakukan adjustment dengan kepekaan ya Mas Kohar, karena tadi juga ada disampaikan oleh Mas Bima seperti kajian Selios bahwa keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga 101.000 rupiah per bulan atau 1,2 juta per tahun, Mas Kohar. Kemudian untuk kelas menengah akan mengalami beban tambahan pengeluaran 354.000 sekian ya. Artinya per tahun 4,2 juta rupiah. Dan lagi-lagi ini akan tentu mempengaruhi daya beli masyarakat ya, Mas Kohar? Iya, jelas karena tadi dikatakan misalnya sembako itu tidak kena PPN atau PPN-nya disubsidi pemerintah 1%. Tetapi rantai pasoknya, BBM-nya kan tidak tetap kena PPN 12%. Yang untuk mengangkut berasnya kan dari gudang ke toko-toko itu kan pakai BBM, pakai kendaraan yang PPN-nya sudah 12%. Pasti ada. Akibat dari penaikan itu tetap meskipun meskipun sembako, kecuali kalau misalnya BBM khusus sembako juga ditanggung subsidi 1% oleh pemerintah, itu akan lain soal. Tetapi semua rantai pasok saat ini kena PPN 12% kalau nanti diberlakukan 1 Januari. Ya, meskipun pemerintah juga menggelontorkan stimulus, insentif, tetapi disampaikan oleh Mas Bima ini tidak cukup, Mas Kohar. Iya, jelas karena memang faktanya stimulus yang disampaikan saat ini ternyata hanya mendongkrak sangat kecil. Yang dibutuhkan oleh kelas menengah itu adalah stimulus yang jelas yang mampu masuk ke mereka gitu, sehingga membuat mereka misalnya mendapatkan pekerjaan yang tetap, mendapatkan berbagai macam jaminan-jaminan sosial yang mereka juga dapatkan, yang mungkin hilang karena mereka tadinya kerja di pekerjaan formal, sekarang menjadi pekerja informal karena terkena PHK misalnya. Hal-hal semacam ini akan memicu daya beli, bukan malah membuat daya beli itu semakin runtuh oleh tekanan-tekanan penaikan-penaikan aturan, penaikan-penaikan pajak, penaikan PPN terutama, pertambahan nilai yang dari tadinya 11%, 12%. Kelihatannya hanya 1%, tapi 1% dari 11 itu sudah setara dengan 10%, hampir 10%. Dan tadi juga Mas Bima sampaikan
sebetulnya masih banyak kebijakan yang bisa dilakukan, termasuk juga kepatuhan wajib pajak untuk pihak-pihak tertentu. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tetapi usai jeda tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, dan Mas Kohar saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon, kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Bejo dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Bejo. Selamat pagi, Mbak yang cantik. Siapa namanya? Saya Eva Wondo, Pak Bejo. Salam kenal, silakan Pak Bejo. Iya, terima kasih kesempatannya. Begini, Mbak, ini mewakili jalan saya ini orang awam. Orang awam, rakyat jelata, kemudian kaget dengan adanya berita kebijakan pemerintah menaikkan BPN 12%. Sedangkan hidup saya saja ini wis gak karu-karuan ya, kalau istilahnya orang Surabaya. Sudah lihat menanggung hidup nih, biaya hidup ini. Nah, gini maksud saya, kita ini kayaknya kok bangsa ini kehilangan jati diri. Kita kembali flashback ke masalah saat kita merebut kemerdekaan. Leluhur kita itu sudah berkorban, baik nyawa, harta dan sebagainya untuk merebut kemerdekaan yang dijajah Belanda saat itu. Ya, kita mengingat pada saat itu Belanda menjajah kita itu mengeruk harta kekayaan kita, rempah-rempah dan sebagainya, dibawa ke Belanda untuk memakmurkan rakyat Belanda. Dan kita sekarang kudunya seharusnya dipaksa, yang dipaksa itu bukan rakyat untuk membayar pajak, dipaksa itu ya pemerintah, Pak Prabowo dan anak buahnya itu. Untuk memakmurkan rakyatnya itu bagaimana caranya mengeruk harta kekayaan dari luar negeri untuk rakyatnya. Yaitu mungkin dengan menarik investor sebanyak mungkin. Salah satu caranya. Baik. Jangan dibebankan ke rakyat. Ya dia itu kan orang pinter-pinter kok. Ya makanya itu saya tadi ngomong bahwa kita ini sudah kehilangan jati diri. Bangsa ini jati dirinya sudah luntur. Mengacu pada leluhur kita yang menghadiahkan rakyatnya sebuah kemerdekaan. Nah, kan jelas perjuangannya hidup atau mati untuk rakyat. Dihadiahkan untuk rakyat merdeka. Nah, sekarang sudah merdeka ya kudunya seharusnya pemerintah ini menghadiahkan untuk rakyatnya kemakmuran, kesejahteraan yang betul-betul hakiki. Program 100 hari belum selesai. Ada program kedaulatan pangan belum jelas, belum berhasil. Kok sudah ada kebijakan membebankan pada rakyat? Ini bagaimana? Itu loh, Mbak. Tolong ini disampaikan kepada Pak Prabowo dan pembantu-pembantunya. Jangan seperti itu. Rakyat itu sudah istilah soro, Mbak. Sengsara. Gitu loh. Baik.
Baik, matur nuwun Pak Bejo dari Surabaya. Berikutnya Pak Abu dari Tangerang. Selamat pagi Pak Abu. Pagi. Silakan Pak Abu. Selamat pagi Pak Komar. Selamat pagi Pak Mbak Wondo. Ya. Ini saya singkat aja ini. Kayaknya pemerintah ini ya, kalau kurang duit, naikkan pajak atau pinjam di luar negeri gitu aja caranya. Kayaknya ini tim ekonomi Pak Prabowo ini harus diganti ini, kayaknya udah jenuh ini. Banyak yang lebih brilian dari itu. Ya. Kemudian selama ini tim ini kan dipakai oleh Pak Jokowi sudah 10 tahun lebih. Ekonomi kita pertumbuhannya paling tinggi 5%. Mungkin kalau diganti ada pikiran-pikiran yang lebih brilian dan seger gitulah. Karena 5 tahun yang akan datang kalau begini terus mah bukannya maju, kita ini makin mundur. Saya kira itu aja pikiran dari saya. Carilah ahli-ahli yang lebih seger pemikirannya, yang lebih mantap. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu dari Tangerang. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Silahkan Ibu Indra, selamat pagi. Wondo dan Bung Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya bergulir dari tahun 2022. Ya, saat dari 10% naik menjadi 11%, kelihatan terjadi inflasi. Nah, sekarang juga diperkirakan begitu. Karena tadi dikatakan bahwa kenaikan jadi 12% itu kalau ekonomi membaik setelah COVID. Nah, kalau kenyataannya tidak demikian, ya jangan dilaksanakan demikian. Nah, saya jadi bertanya, DPR kita juga itu apa saja yang dikerjakan ya? Tidak ada komentar yang bagaimana untuk meringankan sama-sama daya pikir pemerintah. Tadi Bapak yang barusan mengatakan barangkali ada yang lebih kompeten lagi. Nah, kalau dibantu DPR juga kan mengingatkan bagaimana untuk, karena kalau itu bertambah, inflasi bertambah, itu konsumsi rumah tangga juga melemah. Ya. Itu kelihatan sekali. Nah, untuk mendapatkan uang dengan segera, nah kita lihat kemarin aja yang demonstrasi kan ada. Mengapa tidak segera dilaksanakan undang-undang perampasan aset dan sebagainya yang bisa dengan segera mendatangkan dalam tanda kutip dana yang diperlukan. Nah, kalau dengan stimulus yang dilakukan, ada bentuk potongan pajak, iuran ketenagakerjaan, bantuan pangan, ada diskon harga listrik. Waduh, itu malah jadi rumit. Ya, kenapa yang nggak sederhana aja? Masa tidak bisa di stop kenaikan PPN 12%? Kemudian dibahas lagi bagaimana penyelesaian yang sebaik-baiknya dan supaya DPR kita juga segera bekerja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Pak Abu dari Tangerang, dan Pak Bejo dari Surabaya. Masyarakat mengkritik Mas Kohar kebijakan penaikan PPN 12% karena membebani masyarakat. Iya, karena pasti yang paling kena akibat PPN 12% itu adalah konsumen, publik. Di ujungnya. Karena merekalah yang mengonsumsi barang-barang itu setiap hari. Membeli sabun, membeli sampo, membeli minyak di luar minyak kita ya, membeli minyak goreng ya tadi di luar minyak kita, lalu kemudian mengonsumsi bahan bakar minyak, dan semuanya hal-hal yang lekat ya dengan kehidupan sehari-hari akan kena 12% itu.
akan kena yang tadinya 11% menjadi 12%. Bahkan kajian Celios tadi kan sudah menunjukkan akan ada tambahan pengeluaran. Bagi kelas menengah, tambahan pengeluarannya adalah 340 ribuan setiap bulan. Bagi kalangan miskin ke bawah itu sekitar 110 ribuan per bulan. Bayangkan, angka seperti itu sangat besar bagi mereka-mereka yang ada di level menengah bahkan ke bawah. Kalau dikalikan 1 tahun juga sudah sangat besar. Itu sudah bisa digunakan untuk hal-hal lain yang mungkin untuk lebih produktif. 1-4 juta per tahun. Betul, artinya dampak yang langsung mengenai masyarakat itu tentu membuat masyarakat keberatan. Dan suara penelpon tadi mewakili masyarakat kebanyakan yang memohon kepada pemerintah agar berempati dengan situasi yang ada saat ini. Karena faktanya bahwa yang keberatan terhadap PPN dari 11% menjadi 12%, itu ya bukan hanya masyarakat luas, tapi juga para pengusaha yang mereka produknya tergantung kepada konsumen, tergantung pada daya beli masyarakat. Karena ini saling berkaitan ya, Mas Kohar, masyarakat, buruh, pengusaha, semuanya saling terkait. Betul ya, apa gunanya mereka memproduksi banyak, tapi kalau barang itu kemudian menumpuk di gudang karena tidak laku. Permintaan rendah. Permintaan rendah, tidak laku karena daya beli rendah. Bukan karena produknya tidak berkualitas loh. Produknya berkualitas, tetapi masyarakat ya nanti dulu deh. Iya, jadi apa kebijakan yang tepat nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tetapi usai jeda tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, jadi apa kebijakan yang tepat, kebijakan yang tidak membebani, tidak menggencet masyarakat? Ya, tadi saya katakan di awal itu misalnya ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu bisa saja menambah jumlah orang, yang berarti rasio tax ratio kita naik, rasio perpajakan kita bisa naik, tetapi juga bisa mengekstensifikasikan pada wilayah-wilayah yang memang selama ini belum maksimal. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Bima Yudhistira adalah misalnya pajak digital. Ini potensinya luar biasa. Fakta menunjukkan bahwa di tahun 2024 saja dalam satu semester itu bisa sampai 24 triliun. Itu naik bila dibandingkan dengan semester yang sama di tahun sebelumnya di 2023 yang sekitar 14 triliun. Artinya kalau ini dimaksimalkan lagi, jangan-jangan dia akan melampaui 75 triliun. Melampaui hasil dari yang diperoleh dengan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, belum lagi tadi ada usulan misalnya menambah pengenaan pajak bagi pengusaha-pengusaha atau orang-orang paling kaya, 10% orang terkaya di Republik ini misalnya, yang dengan memberikan pajak kepada mereka itu akan mampu mengcover bolong-bolong ya, atau celah-celah bagi ruang-ruang fiskal yang bolong. Betul bahwa di 2025 sebagaimana saya katakan tadi di awal, memang ruang fiskalnya sesak. 1.300-an triliun untuk membayar utang yang jatuh tempo dan bunganya, lalu 20% sekitar 700 triliun itu dipakai memang secara undang-undang, ada mandatori, ada kewajiban untuk digunakan sebagai pendidikan, anggaran pendidikan, yang artinya itu saja sudah pasti itu saja sudah mengeluarkan 2.000 triliun dari 3.600-an triliun APBN kita. Artinya ruang yang tersedia tinggal 1.600-an triliun. Sementara banyak sekali program-program yang dilakukan. Belum lagi tadi stimulus, kemudian kompensasi yang jumlahnya juga 445 triliun. Sebagai jaring pengaman. Sebagai jaring pengaman. Artinya memang ruangnya memang sudah sangat sesak. Tetapi potensi untuk mendapatkan tambahan dari pajak juga masih tinggi. Seperti tadi di ruang-ruang digital, bisnis digital, platform digital luar negeri, yang pajaknya masih terus harus bisa dikejar lagi, dimaksimalkan lagi. Kepatuhan wajib pajak untuk segera dilakukan penyelisikan yang lebih jelas, lebih jauh, karena faktanya bahwa memang sejumlah program seperti kayak tax amnesty targetnya tidak terlalu menggembirakan.
Nah, Mas itu kan Kohar, artinya pengakuan kesadaran memang masih rendah. Iya. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan ya aparat pajak punya integritas dan dia serius dalam mengejar Tegas para wajib pajak dengan hal-hal yang memang sudah diatur. Jangan sampai kemudian menyembunyikan harta atau mencuci uang dan seterusnya. Semua itu apabila kebocoran-kebocoran itu bisa dikurangi, maka sebetulnya kita tidak perlu menerapkan pajak PPN 12%, karena itu sudah paling tinggi di Asia Tenggara. Betul, paling tinggi di Asia Tenggara. Mas Kohar, sebetulnya hal-hal yang tadi Mas Kohar sampaikan soal penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat, itu kan bukan hal-hal baru ya, Mas Kohar. Tadi betul. Mas Bima sampaikan juga ada 50 potensi pajak baru yang bisa dioptimalkan, bukan yang membebani masyarakat. Tetapi masalahnya berarti di sini willingness dari pemerintah dan DPR, Mas Kohar. Ya, keseriusan, kemudian keberanian untuk melakukan atau menegakkan aturan, lalu juga ada problem integritas pastikan ya. Problem integritas ini ya kita saksikan kan ada beberapa aparat-aparat, meskipun ini tentu saja mereka menyebutnya sebagai oknum, tetapi oknum ini kan juga tidak main-main. Mereka melakukan kong kali kong gitu dengan wajib pajak sehingga akhirnya uang yang mestinya masuk ke negara, masuk ke kantong pribadi, jumlahnya miliaran. Itu kalau dilakukan oleh 10 orang ya bisa sampai ratusan miliar. Nah, angka-angka semacam ini, kebocoran-kebocoran semacam ini, kalau dia diseriusin dengan melalui berbagai macam penegakan hukum yang jelas, aturan bilit yang jelas, maka ini akan bisa menambal celah-celah atau menambal kekurangan fiskal yang dibutuhkan di pemerintah ke depan. Ruang untuk melakukan kreativitas, memperoleh pendapatan masih besar ketimbang membebani masyarakat dengan tambahan PPN 1%. Iya, jangan paksakan penaikan PPN 12%, tetapi kita menanti kreativitas dari pemerintah dan juga DPR, kemauan politik untuk tidak membebani masyarakat. Terima kasih Mas Kohar sudah bergabung bersama kami di editorial di Indonesia. Pemirsa, masih banyak jalan meningkatkan penerimaan negara lewat perpajakan tanpa menggencet masyarakat kebanyakan. Kalau tidak mampu merumuskan, pemerintah bisa meminta kajian kepada otak-otak gemilang yang bertebaran di kalangan praktisi hingga akademisi. Satu yang publik pinta, berempatilah, wahai penguasa. Saya Faunda pamit undur diri, terima kasih pemirsa, selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Metro TV.